Emang doi-doi aja tuh yang keterlaluan. Kebanyakan nilep jadinya kesingkep. Sobat pertama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita-berita terkini seputar perpajakan dibahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Kemana aja bang? Jangan kelihatan. Hah, mau tahu aja lu. Lanjut bang. Berita pertama, DJP sita aset penunggak pajak, nilainya tembus 5,2 miliar. Buat para penunggak pajak, mending sekarang pada hati-hati deh. Karena DJP mulai gencar melakukan tindakan tegas disertai hukuman yang bisa dibilang nggak main-main. Baru-baru ini, DJP melalui Jurusita Pajak Negara menyita aset para penunggak pajak di sejumlah daerah di Jawa Barat dengan nilai sekitar 5,2 miliar. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil DJP Jawa Barat 3, Lucia Widi Harsanti, menyampaikan bahwa petugas dari KPP Kota Bogor, Bekasi, Depok, dan Kabupaten Bogor menyita 24 aset milik penunggak pajak. Aset yang disita mulai dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin, rekening, sampai dengan uang tunai. Keputusan penyitaan ini katanya udah sesuai dengan prosedur yang berlaku, alias gak ujuk-ujuk main sita aja. Sebelumnya, DJP juga sudah melakukan pendekatan persuasif melalui surat teguran. Wah, ini sih surat yang gak diharapkan buat didapat ya. Melalui surat teguran ini, DJP mengingatkan bahwa jika utang pajak tidak lunasi dalam 21 hari, maka bakal terbit surat paksa. 2 hari surat paksa diabaikan, ya mau nggak mau, disita. Melalui surat teguran tersebut, DJP mengingatkan bahwa jika utang pajak gak segera dilunasi dalam 21 hari, maka bakal terbit surat paksa. 2 hari surat paksa diabaikan, ya mau nggak mau, disita. Yang dilakuin DJP ini oke lah, tapi berasa masih ada yang kurang nggak sih? Kenapa ya? Kalau dipikir-pikir, DJP kasih waktu 21 hari plus 2 hari itu udah lumayan lama nggak sih? Itu pun juga KPP pasti udah kasih skala prioritas buat nandain siapa aja yang pajaknya nunggak. Yang entah kapan lama-lama juga bakal ketahuan semua sih. Kalau utang pajaknya paling gede 1 juta sih kayaknya belum jadi prioritas buat diperiksa. Keputusan penyitaan ini katanya udah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Emang doi-doi aja tuh yang keterlaluan. Kebanyakan nilep jadinya kesingkep. Sekali lagi, DJP masih pakai skala prioritas lur. Yang kena duluan pasti golongan WP yang jumlah asetnya miliaran. Belum yang ratusan juta. Berarti masih banyak tuh kayaknya penunggak pajak. Belum ketahuan aja. Kita tunggu tanggal mainnya. Siap. Berita kedua, DJP bisa bantu negara lain cari pengemplang pajak yang sembunyi di Indonesia. Penunggak pajak sama pengemplang pajak sama nggak sih lur? Emang sama ya bang? Ya beda lah. Yang satu mungkin aja kelupaan bayar, yang satu emang nggak mau bayar. Si gak niat bayar. DJP ternyata bisa bantu nagih pajak terutang wajib pajak negara lain lur. Loh, kok bisa? Ya bisa. Belum lama ini, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 61 tahun 2023. PMK ini memuat tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam aturan baru ini, DJP dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra yang terikat perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 83 ayat 1, Otoritas Pajak Indonesia dapat memberikan bantuan berdasarkan klaim pajak yang diajukan oleh negara mitra. Atas utang pajak tersebut atau klaim pajak tersebut, DJP bisa melakukan sederet upaya penagihan, seperti halnya menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah penagihan seketika, menjual aset sitaan, hingga penyanderaan. Terus kalau klaim pajak ini udah dibuat, apa Indonesia bisa langsung nagih ke para pengemplang? Bisa kali bang. Jawabannya enggak. Karena ada mekanisme yang cukup panjang yang harus dipatuhi juga sama DJP. Seenggak-enggaknya diteliti dulu kesesuaian informasinya antara data klaim pajak dengan kriteria bantuan yang bisa dikasih. Dan ini bisa diterima atau ditolak ya permohonan bantuannya. Menurut kalian, aturan ini bakal berlaku efektif apa enggak ya? Ngurusin pajak orang sendiri aja kayaknya ruwet ya, malah nambah kerjaan baru. Capek deh. Nah, bisa jadi paling enggak instrumen ini dibuat supaya pengemplang pajak keringet dingin kalau bercokol di mari. Mantep men. Terusin upaya-upaya baiknya ya, DJP. Demikian berita pajak biasa aja. Udah bang? Udah. Oke.